Selamat sore Pak Roy. Selamat sore, Wismi. Apa kabar? Kabar saya baik Pak, sehat sekali saya hari ini. Tetapi cuaca yang membuat saya agak sakit. Bagaimana Pak sendiri, apa kabar? Baik, sehat Ibu. Tentu saja baik. Em, Ibu Ismi, kira-kira apa yang mau disampaikan? Baik Pak. Saya bisa minta waktunya sebentar Pak? Tentu saja bisa Ibu. Baik. Saya Em, selalu ada waktu. Begini Pak, em, saya ini beberapa hari ini saya kebingungan, saya ada permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Pak Roy. Apakah Pak Roy bisa bersedia berbagi pikiran untuk saya hari ini, Pak? Bisa Ibu, tentu saja bisa. Em, Sebenarnya apa yang mau kita bicarakan? Sebelumnya, Pak, semoga uh, apa yang kita bicarakan ini bisa menemukan solusi atau permasalahan yang saya hadapi, Pak. Ya Ibu, Bisa, ya. bisa sekali Ibu, bisa sekali. Nah, jadi mungkin dari perbincangan kita sebentar, apa yang Ibu Baik, Pak. Saya minta supaya sebentar pembicaraan kita itu saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Begini, Pak. Permasalahan saya itu pada akhir-akhir ini di sekolah saya itu marak sekali. Banyak siswa yang terlambat datang ke sekolah. itu Ibu? Jadi persoalannya eh, sekali siswa yang terlambat datang ke sekolah. Eh, Sebenarnya hal apa yang menyebabkan anak-anak itu sampai terlambat datang ke sekolah, Ibu? Baik, Pak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa itu terlambat datang ke sekolah. Menurut Ibu Ismi, yang faktor penyebab yang sering, yang mungkin sering terjadi itu apa itu, Ibu? Faktornya apa saja? Mungkin bisa disampaikan supaya kita bisa cari solusinya bersama-sama. Oke, baik Pak. Ketika saya menanyakan kepada anak-anak, anak-anak menjawab saya yang pertama itu mereka mengantuk, mengantuk ke sekolah pada saat jam sekolah karena eh, mereka biasa bermain game online, gamenya anak muda zaman sekarang. Ada juga beberapa di antara mereka mengatakan bahwa faktor dari jarak tempuh, berarti perjalanan dari rumah menuju ke sekolah itu sangatlah jauh, sekitar 3,5 kilo, sehingga dari sekolah itu mereka harus berjalan kaki pergi pulang setiap hari. Kemudian perjalanan mereka itu melelahkan sehingga menguras energi dan tenaga. Saat sampai di sekolah itu mereka sudah lemas. Adapun Pak, mungkin saya ceritakan sedikit. Uh, Mereka berjalan kaki itu pada posisi jam setengah 6 keluar dari rumah. Itu pun sampai di sekolah karena terlambat. Faktor berikutnya adalah mereka beristirahat di tengah jalan. Nah, ketika mereka beristirahat di tengah jalan, itu yang membuang waktu untuk melanjutkan perjalanan sampai di sekolah. Ketika mereka masuk di sekolah, ada yang lagi 5 menit jam 7, ada yang sudah jam 7 lewat 5 pada saat apel. Itu yang makanya dikatakan terlambat anak-anak itu. Begitu, Pak. Oh iya, jadi begitu. Jadi permasalahannya sebenarnya itu
faktor penyebabnya itu karena jarak antara tempat tinggal dengan sekolah itu terlalu jauh itu ya. Iya. Kemudian anak-anak juga harus beristirahat lama di tengah jalan. Nah, dari permasalahan yang sudah Ibu dapatkan itu, faktor penyebab yang sudah Ibu temukan itu, apa rencana yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Baik Pak, untuk siswa yang terlambat karena yang pertama mete game online, saya akan menginformasikan bahwa anak sekolah atau siswa sebagai pelajar itu mampu mengatur waktu dengan baik. Yang diprioritaskan itu adalah belajar dan bagaimana bisa mengatur waktu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menginformasikan kepada orang tua dengan cara rapat awal tahun ataupun akhir semester untuk bisa menghimbau atau menyampaikan kembali kepada orang tua bagaimana mengatur waktu anak di rumah. Nah, yang ketiga, mungkin kami guru home visit ke rumah anak tersebut sehingga bisa memastikan benar anak ini tidak atau terlambat datang ke sekolah hanya karena main game online. Sehingga yang terakhir adalah bisa berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah terkait dengan siswa yang terlambat ini. Begitu Pak. Oh, iya. Jadi lalu perencanaan yang akan Ibu lakukan itu kapan waktunya ya pas untuk Ibu laksanakan rencana Ibu itu kapan kira-kira? Baik Pak, sebelumnya mungkin ada beberapa catatan penting juga bahwa sebelum kita memastikan anak itu tidak datang terlambat, yang paling penting adalah bagaimana kita menunjukkan sebagai guru itu menjadikan contoh teladan yang baik untuk murid. Contoh bahwa hal kecil sebelum siswa datang kita sudah datang duluan. Kemudian mungkin bisa menyampaikan kepada kepala sekolah, kemudian rapat koordinasi bersama disampaikan bahwa guru-guru lebih cepat datang, jangan terlambat. Nah, terkait dengan hal kapan datang, maksudnya yang tadi Pak tanyakan itu, mungkin dalam minggu ini kami akan membuatkan perubahan itu. Seperti itu Pak. Ya dalam ini minggu Ibu ya? Iya Pak. Sebaiknya mungkin lebih cepat, lebih bagus supaya anak-anak juga bisa menyadari bahwa hal yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah melanggar aturan sekolah. Baik Ibu Ismi, apa komitmen Ibu untuk melakukan perencanaan yang sudah Ibu rencanakan ini? Oke, baik. Komitmen saya adalah yang pertama saya harus konsisten dengan waktu dan harus bisa benar-benar menunjukkan kepada siswa sehingga bisa terpola dengan baik bagaimana cara menghargai waktu. Yang kedua bahwa saya bisa menyampaikan kepada wali kelas dan Bapak Ibu guru, rekan guru untuk bisa membantu saya sehingga bisa melakukan kegiatan keterlambatan ini dengan baik. Seperti itu Pak Roy. Yang terakhir mungkin dari saya itu bisa berkolaborasi bersama, saling membantu dari Bapak Ibu guru dengan saya sehingga tidak ada lagi anak-anak yang terlambat ataupun tidak ada lagi anak-anak yang bermain Free Fire. Mungkin seperti itu Pak, saya kembalikan. Baik Ibu Ismi, jadi yang Ibu libatkan dalam perencanaan yang Ibu rencanakan tadi adalah rekan guru dan juga orang tua, Ibu Ismi? Iya. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan orang tua, kolaborasi antara guru dengan rekan sejawat. Nah, jadi
Dengan Eh, dan guru dan siswa, Pak. Guru dengan siswa juga, oke ya. Ibu Ismi, apakah ada rencana lain lagi selain perencanaan yang Ibu lakukan tadi? Rencana yang tadi sudah saya sampaikan seperti itu, Pak. Jadi tidak ada lagi Ibu Ismi ya? Tidak ada lagi. Iya Ibu Ismi. Baik Ibu Ismi, jadi solusi sebenarnya sudah kita temukan. Ibu Ismi melakukan kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengatasi persoalan anak-anak yang terlambat datang ke sekolah. Jadi solusinya sudah ditemukan. Mungkin diskusi kita sudah sampai di sini, Ibu Ismi. Semoga apa yang direncanakan itu dapat berjalan dengan baik. Baik, Pak, puji Tuhan, saya sudah merasa lega karena persoalan ini dari kemarin saya berpikir bagaimana cara bisa memecahkan masalah ini. Nah, ternyata dengan berdiskusi dengan Pak Roy, saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar. Dan dalam minggu ini saya dan Bapak Ibu guru akan merencanakan dan mencobanya. Terima kasih Pak Roy. Ya, baik Ibu Ismi. Jadi dari persoalan itu kita sudah menemukan solusinya eh, dan Ibu Ismi sudah merasa lega, tenang dengan semua hal yang terjadi itu. Terima kasih juga Ibu Ismi sudah eh, mau berdiskusi dengan saya. Baik Ibu Ismi, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat sore Ibu. Terima kasih sama-sama Pak Roy dan selamat sore. Selamat sore Pak Roy. Selamat sore Ibu Ismi. Apa kabar ini? Kabar baik selalu Pak. Pak sendiri apa kabar? Kabar baik juga, tapi tidak terlalu hanya karena saya sekarang ini ada persoalan yang belum sempat saya temukan jalan keluarnya. Jadi mungkin di kesempatan ini, apakah Ibu Ismi ada waktu untuk kita bisa berdiskusi bersama dulu? Dengan senang hati Pak Roy, tapi mohon maaf waktu saya terbatas, mungkin hanya 10 sampai 15 menit saja karena setelah ini ada diskusi juga bersama dengan anak-anak wali kelas saya. Oke, Ibu Ismi, tidak apa-apa. Yang penting ada waktu untuk kita berdiskusi, karena saya sangat membutuhkan Ibu Ismi untuk bisa memberikan saya solusi atau bisa berdiskusi bersama. Baik Pak Roy, sebenarnya apa yang mau kita bahas pada sore hari ini dalam diskusi kita ini? Ya, baik Ibu Ismi. Eh, Sebenarnya persoalan yang sedang saya hadapi saat ini, eh, di kelas saya ada satu orang siswa yang bernama Rikus. Dia sebenarnya anaknya malas belajar, lalu malas mengerjakan tugas. Hingga saya sebagai wali kelas, saya eh, terlalu banyak mendengar pengeluhan dari teman-teman guru dan juga saya mungkin hadapi sendiri. Hingga ini saya harus mencari jalan keluarnya bagaimana untuk mengatasi anak yang seperti ini. Oh, begitu ya Pak, tentang anak murid atau anak didik yang bernama Rikus, yang memang notabene-nya malas mengerjakan tugas. Iya Ibu. Oh, apakah Pak pernah mendapatkan anak Rikus tersebut secara langsung? Ataukah adakah tugas yang Pak berikan tetapi dia tidak mengerjakan tugas itu? Iya Ibu. Sebenarnya
bukan hanya pengeluhan dari rekan-rekan guru saja, tetapi saya juga mengalaminya secara langsung. Jadi anak ini ketika ada tugas yang diberikan, anak-anak yang lain ini mereka mengerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Mereka mengerjakan dengan baik, kumpul tepat waktu. Sedangkan si Rikus ini dia kadang tidak mengerjakan tugasnya. Ada yang tugasnya dia kumpul, tetapi isinya tidak ada. Kadang hanya tulis soalnya saja. Ya, ini menjadi pengeluhan dari teman-teman guru. Dan teman-teman di kelasnya juga menyampaikan hal yang sama. Dia datang ke sekolah dulu baru kerja tugasnya di sekolah. Pinjam teman yang punya, tiru dari teman-temannya dulu baru dia kumpul. Begitu Ibu Ismi. Oh, itu ya Pak Roy. Berarti ini bukan penemuan dari Pak sendiri, tetapi dari guru-guru mata pelajaran yang lain juga sama seperti ini tentang anak Rikus ini. Iya. Baik, lalu kira-kira Pak, apa rencana untuk mengatasi anak yang seperti ini? Iya, Ibu Ismi. Jadi terkait dengan rencana yang saya lakukan, sebelumnya juga saya sudah lakukan ada satu cara. Jadi ketika saya memberikan tugas, misalnya saya memberikan tugas hari ini, saya langsung tugaskan kepada mereka bahwa ini cara ini yang saya lakukan di kelas 9A dan saya ingin cobanya di kelas saya punya di kelas 8A. Di kelas 9A itu saya membuat cara seperti ini. Jadi saya kasih tugasnya, saya sampaikan ke mereka bahwa tugas ini besok pagi sebelum apel harian itu sudah dikumpulkan di ketua kelas, lalu ketua kelas memberikan ke saya. Nah, kemudian saya sampaikan lagi ke mereka bahwa karena di kelas 9A itu ada beberapa anak yang agak sulit untuk ditegur tugas ini. Tanggung jawabnya juga kurang, hampir sama seperti Sirikus ini. Jadi saya sampaikan di kelas 9A bahwa jika tugas itu tidak dikumpul, maka nilai tugasnya tidak ada. Dan itu akan berpengaruh pada nilai rapor mereka punya. Nah, ketika anak-anak di kelas 9A mereka mendengar hal itu, ketika saya memberikan tugas, mereka mulai mengerjakannya meskipun tidak secara maksimal tugasnya itu, tetapi mereka mengerjakan dan mengumpulnya di ketua kelas, lalu ketua kelas memberikan. Sehingga hal ini sebagai wali kelas mungkin bisa saya terapkan di kelas saya punya, kelas 8A. Lalu bisa koordinasi dengan guru-guru mata pelajaran supaya mereka bisa menyampaikan hal yang sama. Sehingga bisa menyadarkan anak-anak di kelas 8A akan tanggung jawab mereka untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Mungkin begitu Ibu Ismi. Oh, baik Pak. Itu adalah hal yang baik sehingga bisa menyadarkan anak Rikus ini untuk bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Tapi, apakah rencana Pak ini sudah dicoba di kelas Pak sendiri? Kemudian bagaimana hasilnya? Apakah si Rikus ini masih dengan sikap yang sama atau sedikit mengalami perubahan? Jika rencana Pak ini belum diterapkan di kelas Pak sendiri, rencana selanjutnya kapan akan Pak terapkan ini? Baik Ibu Ismi, sebenarnya di kelas saya pun juga sudah saya terapkan sama. Dan untuk si Rikus ini dia mengalami perubahan tapi tidak sepenuhnya. Jadi dia kadang mengerjakan tugas, kadang datang kumpul masih tetap hal yang sama, sehingga tingkat kesadarannya itu masih rendah. Nah, sehingga saya ingin mencobanya lagi rencana awal saya tadi, dan dalam perencanaan saya mulai besok dan seterusnya saya akan mencoba hal yang sama itu dulu. Jika
memang tidak ada perubahan, baru saya bisa cari cara yang lain lagi. Mungkin begitu Ibu Ismi. Jadi rencananya mulai besok Iya, iya. untuk bisa melanjutkan bagaimana cara menyadarkan anak ini. Sebaiknya selalu diterapkan agar si Rikus dan teman-temannya, mungkin juga anak yang lain, bisa selalu menyadar dirinya agar tugas mereka sebagai pelajar itu yang lebih penting. Kemudian, apakah ada rencana lain lagi selain rencana Pak yang tadi? Iya. Baik Ibu Ismi, jadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan, apabila rencana awal saya tadi tidak berhasil atau tidak maksimal dilaksanakan, maka saya ada rencana yang lain lagi, yaitu saya membentuk kelompok belajar mereka di rumah, tetapi kelompok belajar itu saya sesuaikan dengan jarak tempat tinggal antara mereka. Jadi yang rumah berdekatan itu mereka bisa satu kelompok. Begitu Ibu Isma. Baik Pak Roy, apakah itu memungkinkan anak-anak untuk bisa bertanggung jawab dalam belajar belajar kelompok itu ya Pak? Apakah juga tidak memberi mereka peluang untuk ribut atau saling mengganggu ataupun bercerita dan lain-lain begitu? Kira-kira bisa menjamin itu? Baik Ibu Ismi, sebenarnya eh, bukan hanya sebatas membentuk kelompok lalu membiarkan mereka belajar begitu saja, tetapi dalam rencana saya itu ketika kelompok mereka sudah dibentuk semua, masing-masing kelompok itu diberi tugas. Jadi mereka menyiapkan satu buku yang tebal. Lalu di dalam buku itu setiap lembar, setiap kali mereka melaksanakan belajar kelompok, jadi setiap kali belajar kelompok itu ada catatan. Jadi di dalam buku itu ada nama ketua kelompoknya, nama anggota kelompoknya, mereka belajarnya di rumahnya siapa, lalu ada catatan dari ketua kelompok eh, tentang anggota kelompok yang ketika belajar kelompoknya tidak serius, jadi tentang sikap mereka semua. Lalu bukan hanya catatan dari ketua kelompok saja. Nah, ketika mereka belajar di rumahnya si A misalnya, orang tua dari si A itu wajib memberikan catatan, catatan berkaitan dengan belajar anak di rumah itu, lalu harus ada tanda tangan dengan nama jelas dari orang tua yang bersangkutan. Jadi tidak hanya sekedar membentuk kelompok lalu membiarkan mereka sendiri mengatur waktu, tidak. Jadi ada kolaborasi antara saya sebagai guru dan juga orang tua. Begitu Ibu Isma. Bagus Pak, bagus. Itu luar biasa sekali Pak. Dengan demikian, maka anak pasti lebih rajin belajar ya. Kemudian sikap bertanggung jawabnya itu pasti bisa berkembang dengan baik. Semoga rencana Pak ini bisa berhasil dan bisa berjalan dengan baik agar bisa menjadikan anak-anak didik Pak lebih bagus lagi, lebih baik lagi di kemudian hari. Baik, terima kasih Ibu Ismi sudah meluangkan waktu untuk diskusi bersama saya, kemudian menemukan solusi atas persoalan yang sedang saya hadapi. Terima kasih Ibu Ismi sekali lagi. Oke, sama-sama Pak Roy. Setelah kita berdiskusi lama tadi, waktu kita sudah masuki 10 menit lewat. Kemudian saya masih ada waktu lagi untuk masih bisa berdiskusi dengan anak-anak wali saya. Oleh karena itu saya batasi dulu ya Pak. Tetapi saya akan menunggu informasi selanjutnya tentang perubahan yang Pak mau buat minggu depan ini. Baik, terima kasih Ibu Ismi. Sekali lagi terima kasih. Cukup tenang, lega, bisa ini. Ismi tetap semangat aktivitas
soal mungkin saya berdiskusi lagi dengan Ibu di waktu dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih Ibu Ismi. Sama-sama Pak Roy, saya akan menunggu lagi informasi selanjutnya minggu depan, dan saya juga senang sekali dengan diskusi hari ini Pak. Selamat sore. Selamat sore Ibu Ismi.